dari Universitas Hasanuddin jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Saya Domestik Tara Alifia, sama juga saya dari Ilmu Hubungan Internasional. Sekarang sudah semester 4. Ya. Jadi kalau saya Khairul Amri dari Ilmu Kelautan ya, jadi memang tak asik zaman-zaman nanti, jadi selalu ke pulau-pulau ini, jadi kebetulan diajak oleh Ibu Seni dan juga ke pulau-pulau, jadi kesempatan lah jadi menggabungkan antara konflik-konflik sosial dengan kajian tentang lingkungan laut. Jadi nanti konflik di laut juga banyak konflik sebenarnya, konflik ya, cara pengambilan ya, cara yang merusak lingkungan kan ada aturan-aturan. Kerja di Indonesia menggeluti sektor UMKM. Nah, tak hanya itu, UMKM juga berhasil menyerap tenaga kerja yang tinggi dan berkontribusi pada peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Nah, hal ini dibuktikan pada tahun 2020, di mana UMKM mampu menyumbang sebanyak 61,7% terhadap PDB. Nah, keberadaan UMKM ini bisa dibilang merupakan titik terang dalam mencapai tujuan dari Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, bagi ibu-ibu sekalian, beberapa sekalian yang belum mengetahui apa itu SDGs atau Sustainable Development Goals, jadi SDGs itu merupakan komitmen nasional serta global yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, jadi Sustainable Development Goals ini merupakan tantangan berat bagi negara berkembang. Tapi juga menurut dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, yaitu di mana dia mempercayai bahwa pada tahun 2030 UMKM ini dapat atau akan berkiprah secara digital. Berdasarkan dari survei yang dilakukan pada tahun 2021, orang-orang yang berbelanja secara online itu sudah menjadi 88% dari seluruh pengguna internet. Kemudian dilansir dari laporan e-ekonomi C 2020 di Google menyatakan bahwa per bulan di Indonesia itu tingkat respondennya itu meningkat sekitar 93% dan akan kembali menggunakan e-commerce setelah pandemi COVID-19. Yang pada saat ini telah diketahui bahwa penggunaan Shopee atau penggunaan sangatlah jadi hari dan Kementerian memberikan bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, selanjutnya materinya sudah selesai, Bu. Jadi saat ini kami ingin melakukan proses wawancara dengan ibu-ibu sekalian terkait UMKM. Nah, pertama pertanyaannya, apakah ada ibu di sini yang sudah tidak asing dengan e-commerce seperti belanja melalui Shopee, siapa biasa belanja online? punya kayak online shop gitu di Tokopedia atau Shopee. Sudah ada di sini? Ada yang aktif buka link di kalau ada Bu yang jual beli biasa saja tapi tidak melalui online ada, tapi biasa diantar barangnya ke mana ke Bulukumba gitu ada atau di sekitar sini. Oh, kemana kita antar biasa? Oh, beli e-commerce gitu di e-commerce lewat Daftar juga di sini. Iya, seandainya ada yang nganu kan karena di Koreng itu sudah berkembang kayak Sabah itu. Sama Lumayan kan sudah di dalam dilabakan tuh ya. Iya, dilabakan jadi itu. seandainya ada rumput laut itu banyak ibu-ibu yang terlibat di situ, mengikatnya, sudah ada lapangan kerja ya, ibu-ibunya. sudah dipanen bikin manisan rumput laut agar, tapi sebenarnya itu rumput laut yang kita anu itu masih tinggi perjalanannya untuk mahal karena itu dikirim, ya itu dikirim keluar ke Jepang, jadi itu mahal gimana ditepung, jadi apa?
Jadi yang kita itu ambil cuma rumput kembangkan yang bisa melibatkan. Siapa kita? Kita perempuan, kita berharga, mari berkarya. Mari berkarya. Siapa kita? Kita perempuan, kita berharga, mari berkarya. mahasiswa semester 4 dari Universitas Hasanuddin jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Saya Nurul Istighfar Arifia, sama juga saya dari Ilmu Hubungan Internasional, sekarang sudah semester 4. Ya. Jadi kalau saya Khairul Amri dari Ilmu Kelautan ya, jadi memang tak asik zaman-zaman nanti jadi selalu ke pulau-pulau ini, jadi kebetulan diajak oleh Ibu Seni dan juga ke pulau-pulau, jadi kesempatan lah jadi menggabungkan antara konflik-konflik sosial dengan kajian tentang lingkungan laut. Jadi nanti konflik di laut juga banyak konflik sebenarnya, konflik ya, cara pengambilan ya, cara yang merusak lingkungan kan ada aturan Kerja di Indonesia menggeluti sektor UMKM. Nah, tak hanya itu, UMKM juga berhasil menyerap tenaga kerja yang tinggi dan berkontribusi pada peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Nah, hal ini dibuktikan pada tahun 2020, di mana UMKM mampu menyumbang sebanyak 61,7% terhadap PDB. Nah, keberadaan UMKM ini bisa dibilang merupakan titik terang dalam mencapai tujuan dari Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, bagi ibu-ibu sekalian, beberapa sekalian yang belum mengetahui apa itu SDGs atau Sustainable Development Goals, jadi SDGs itu merupakan komitmen nasional serta global yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.
jadi Sustainable Development Goals ini merupakan tantangan berat bagi negara berkembang. Adapun juga menurut dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, yaitu di mana ia mempercayai bahwa pada tahun 2030 UMKM ini dapat atau akan berkiprah secara digital. Berdasarkan dari survei yang dilakukan pada tahun 2021, orang-orang yang berbelanja secara online itu sudah mencapai menjadi 88% dari seluruh pengguna internet. Kemudian dilansir dari laporan e-economy C 2020 di Google menyatakan bahwa per bulan di Indonesia itu tingkat respondennya itu meningkat sekitar 93% dan akan kembali menggunakan e-commerce setelah pandemi COVID-19. Yang pada saat ini telah diketahui bahwa penggunaan Shopee atau penggunaan sangatlah jadi hari dan Kementerian berikan bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, selanjutnya materinya sudah selesai, Bu. Jadi saat ini kami ingin melakukan proses wawancara dengan ibu-ibu sekalian terkait UMKM. Nah, pertama pertanyaannya, apakah ada ibu di sini yang sudah tidak asing dengan e-commerce seperti belanja melalui Online, Shopee, siapa biasa belanja online? punya kayak online shop gitu, Bu, di Tokopedia atau Shopee. Sudah ada di sini? Ada yang aktif buka link di kalau ada Bu yang jual beli biasa saja tapi tidak melalui online ada, tapi biasa diantar barangnya ke mana ke Bulukumba gitu ada atau di sekitar sini.